Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi bersama Anen Farhan Channel. Jangan lupa subscribe, tombol merahnya, like dan komennya, pijit loncengnya agar mendapatkan video-video yang baru ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir batin ya. Kemarin-kemarin sudah lama saya nggak bikin video dikarenakan saya sakit ya, sampai sekarang ini juga masih sakit ya. Saya nggak bikin video sudah lama ya. Hari ini baru bikin video lagi ya, sudah agak mending-mendingan tapi masih sedikit kunang-kunang nih matanya. Terus menyampaikan kebaikan-kebaikan ya, kita niatkan innamal a'malu binniyat. Kita niatkan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa ridwan minallahi akbar, karena ridha Allah itu sangat besar. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan ya, kepada diri kita ya, kepada keluarga kita, kepada suami, istri, anak-anak kita ya, pada sahabat-sahabat, teman-teman ya yang menonton channel ini ya, itu sebetulnya akan menjadikan kehidupan semakin berkah, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Ketika kita menyampaikan kebaikan terus melakukan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, Allah akan membalas dengan kebaikan. Namun sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, Allah akan membalas dengan kejahatan pula. Bahkan dengan kebaikan-kebaikan ini kita sampaikan di kebaikan, lalu ada sahabat-sahabat kita, ada teman-teman kita, ada yang menonton channel ini, mengikuti kebaikan-kebaikan itu ya, lalu menyampaikan lagi kepada temannya, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, mengikuti lagi terus. Kebaikan kita diikuti oleh banyak orang, maka kita akan mendapatkan transfer pahala ya. Ditransfer tuh pahalanya. Walaupun seandainya kita sudah nggak ada umur ya, kita sudah wafat, kita akan mendapatkan transfer pahala tuh dari kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karena itu jangan malas, jangan bosan menyampaikan kebaikannya. Kalau bisa kita jangan mencontoh hal-hal yang buruk ya. Karena keburukan itu kalau diikutin juga ya, mengajarkan keburukan, mengajarkan hal-hal yang tidak baik, itu dosanya akan ngalir juga. Kita akan berdosa walaupun tidak melakukan ya. Makanya kita waspada dan hati-hati, lakukan kebaikan semampu kamu. Bahkan kebaikan ini akan mengundang kasih sayang Allah. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Kasih sayang Allah dekat kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, pada kesempatan hari ini kita ajarkan kepada putra-putri kita ya, tentang kebaikan-kebaikan. Kita sampaikan ya, kisah-kisah dari orang-orang soleh, dari para nabi ya. Kita ajarkan kepada anak kita, tentunya mulai dari diri kita. Makanya di dalam mendidik dan mengajar itu beda. Kalau mendidik itu mencontoh, menjadikan suri teladan, kepada murid-murid kita, mulai dari diri kita. Murid-murid kita akan melihat ya, anak-anak kita akan melihat contoh dengan kebaikan-kebaikan.
Contoh misalkan mengajarkan kepada murid-murid kita agar tidak makan sambil berdiri. Ya, kalau kita mengajarkan jangan makan berdiri, tapi kita sering makan berdiri, ya anak-anak tidak akan mendengar omongan kita. Bagaimana mengikuti diri kita aja belum bisa. Bagaimana anak kita akan mencontoh, sedangkan kita tidak bisa menjadi suri teladan. Kalau pengen anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang benar-benar berkualitas, tentunya mulai dari diri kita. Ini namanya mendidik. Mendidik anak-anak kita, mendidik putra-putri kita. Sebagai guru juga mendidik murid-muridnya. Guru itu nggak sekedar mengajar, kalau mengajar cuma menyampaikan saja. Misalkan 2 kali 2, 4, ya, itu kan mengajar. Mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran yang sudah ada. Beda kalau mendidik. Mendidik itu jadi suri teladan. Guru itu harus menjadi suri teladan. Nah, sebagai guru juga harus terus ramah. Selalu membuat muridnya itu senang. Walaupun tidak mengajar di sekolah, ketika ketemu di masjid, kita ketemu di jalan, kita ketemu di manapun, kita selalu menyapa. Jangan cuek, ya. Kita sapa murid kita. Ya. Ketika murid kita sakit, ya, kita datang, kita tengok, ya. Kan menjadi suri teladan. Sehingga akan tergugah hati murid-murid kita, anak-anak kita. Jadi mencontoh, menjadi suri teladan. Kita belajar dari baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada kebaikan-kebaikan. Kita contoh sedikit aja. Terus kita belajar. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, murid-murid kita bisa menjadi murid yang teladan. Dan dia bisa mencontoh kepada yang lainnya. Insya Allah berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.